Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suartono, ingin mereview tentang hukum asuransi, dan saya menganalogikan tentang studi kasus hukum asuransi. Contoh kasusnya, yakni kronologinya. Tuan Kamsansin, warga negara Indonesia, pemilik mobil Hyundai Placid yang mobilnya diasuransikan ke PT Batur Urang ke Batur. Suatu hari mobil Tuan Kamsansin dipakai oleh sobatnya yakni Mas Popo tanpa izin, dan apesnya terjadi tabrakan pada turunan tajam tangkupan perahu setajam mulut tetangga. Di sini Mas Popo mengakui kesalahannya dan bersedia ganti rugi kepada Tuan Kamsansin. Tetapi di sini Tuan Kamsansin memperhitungkan hutang masa lalunya kepada Mas Popo, sehingga ganti rugi tersebut dianggap lunas atau impas. Selanjutnya Tuan Kamsansin mengajukan klaim kepada PT asuransinya yakni PT Batur Urang ka Batur. Jadi bahan pertanyaan yakni, dapatkah penanggung memenuhi klaim dari Tuan Kamsansin? Dan yang kedua, apakah dibenarkan Tuan Kamsansin membebaskan ganti rugi kepada Mas Popo? Dalam hal ini dihubungkan dengan prinsip subrogasi atau pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai pihak penanggung tentunya dapat memenuhi salah satu klaim dari Tuan Kam karena mobil tersebut sudah diasuransikan kepada PT asuransi tersebut, dan tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak terhadap kerugian tertanggung yang timbul pihak asuransi mengganti kerugian tertanggung berdasarkan prinsip utmost cost of fight sesuai perjanjian asuransi kendaraan selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan karena ada kesalahan dari pihak ketiga. Apa itu subrogasi? Subrogasi yakni prinsip yang menyatakan bahwa penanggung berhak mendapatkan pembayaran kembali atas ganti rugi yang telah diberikan penanggung kepada kreditur, atau bisa dikenal juga dengan prinsip of subrogation. Jadi bisa dibilang subrogasi adalah prinsip asuransi yang memberikan hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung, atau hak untuk meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Dan di dalam pasal 284 KUHD, yakni penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatannya yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Dan kesimpulannya yakni ada 3 poin. Yang poin pertama yakni Tuan Kam bisa saja menerima ganti rugi dari keduanya selama pihak asuransi tidak mendapatkan informasi persoalan pribadinya dengan Mas Popo, dalam hal ini yakni hutang piutang. Dan poin yang kedua namun jika pihak asuransi mengetahui atas hal itu yang menyebabkan kerugian dari Tuan Kam adalah pihak ketiga, dalam hal ini Mas Popo, maka berlakulah asas subrogasi tersebut atau yang sudah tertulis dalam pasal 284 KUHD. Dan poin berikutnya yakni poin ketiga, maka mau tidak mau uang pertanggungan yang diterima melebihi dari nilai yang dipertanggungkan wajib dikembalikan ke pihak asuransi, dan pihak asuransi sendiri pun mempunyai kewajiban untuk menagih ke pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut, dalam hal ini pihak ketiganya yakni Mas Popo. Dan apakah dibenarkan Tuan Kamsansin membebaskan ganti rugi kepada Mas Popo? Saya membaginya menjadi 2 sudut pandang, yakni sudut